Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Habibul Husna dengan NIM 24070160085. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah studi kasus yang dimana saya mengambil studi kasus ini berasal dari artikel yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Senin 2 Desember 2024. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari bulan Januari sampai September tercatat sekitar 6.885 kasus gonore dan sekitar 533 kasus sifilis, di mana diantaranya 245 kasus sifilis primer, kemudian sekitar 239 kasus sifilis sekunder dan 49 lainnya merupakan kasus sifilis kongenital. Dan parahnya lagi, tercatat pada data ditemukan yang mengalami gonore maupun sifilis ini yaitu anak yang usianya di bawah 15 tahun. Nah, buat yang belum tahu, jadi gonore itu infeksi menular seksual yang dapat menyebabkan keluarnya cairan yang tidak normal dari alat kelamin seseorang dan dapat menimbulkan rasa perih atau nyeri saat buang air kecil. Sementara itu, sifilis hampir sama, yaitu infeksi menular seksual, cuman bedanya sifilis ini ditandai dengan munculnya luka seperti sariawan di area kelamin. Nah, jika tidak diobati akan menyebar atau bahkan bisa merusak organ dalam tubuh termasuk otak. Nah, keduanya ini bisa menyebar secara bersamaan ketika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, dan sayangnya banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa mereka sudah terinfeksi. Nah, jadi pertanyaannya, kok bisa anak-anak dengan usia yang bisa dibilang kurang dari 15 tahun sudah terinfeksi? Jadi salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya edukasi dari orang di sekitarnya. Banyak orang tua, guru, atau lingkungan sekitarnya ini yang beranggapan bahwa pembahasan mengenai hubungan seksual ini tidak pantas untuk dibicarakan kepada anak-anak usia mereka gitu. Nah, pada akhirnya karena kurangnya informasi yang benar dan memadai, mereka ini cenderung mencari informasi sendiri, bisa melalui internet, kemudian teman sebayanya, atau sumber-sumber lainnya yang keakuratannya ini masih belum jelas. Nah, kalau dilihat dari psikologi perkembangan sendiri, mereka ini butuh yang namanya bimbingan. Jadi bukan cuma dilarang ini itu saja. Jadi mereka ini butuh dibimbing karena usia anak-anak pada usia mereka ini sedang di masa eksplorasi. Jadi mereka ini sedang mencari jati diri mereka. Nah, jika mereka tidak diarahkan dengan baik, maka resikonya itu mereka bisa mengambil keputusan yang berdampaknya ini tidak baik untuk mereka. Jadi buat orang tua, guru, maupun lingkungan sekitarnya ini penting banget buat mulai memberikan edukasi soal pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini kepada mereka, yaitu para anak-anak dan remaja muda yang sedang mencari jati diri mereka. Oke, baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.